Hari ini saya akan membagikan satu firman Tuhan yang judulnya adalah doa yang menyentuh surga. Saya berdoa, doa kita tidak hanya sampai di plafon, terus setelah itu hilang. Saya berdoa doa yang kita naikkan, doa yang menyentuh surga. Bahkan doa yang menyentuh hati Tuhan. Oke? Jadi hari ini kita akan belajar tentang 3 jenis doa yang menyentuh surga. Saya langsung mulai aja. Yang pertama, doa yang membuat hati Tuhan tersentuh. Karena menyentuh hati Tuhan sama dengan menyentuh surga. Tuhan yang punya surga, kalau saudara menyentuh hati Tuhan, pintu surga terbuka dalam hidup saudara. Amin. Tingkap surga terbuka atas hidup kita. Jadi kita perlu tahu bagaimana doa yang menyentuh hati Tuhan. Mari kita baca Kolose 1 ayatnya yang ketiga. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, setiap kali kami berdoa untuk kamu. Yang ngomong ini siapa? Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata bahwa kami selalu mengucap syukur. Bukan kadang-kadang mengucap syukur. Bukan dulu mengucap syukur. Bukan pernah mengucap syukur. Tapi kami selalu mengucap syukur. Padahal coba saudara renungkan, dalam hidup Rasul Paulus, dalam pelayanan Rasul Paulus ini semuanya berjalan lancar, baik, tenang, atau banyak masalahnya. Banyak pergumulannya. Banyak aniaya yang dia hadapi. Banyak fitnah, banyak persoalan, banyak hal yang membuat hati bisa jadi sesak. Banyak hal yang terjadi yang membuat bisa secara manusia khawatir dan takut. Tapi dalam menghadapi semua aniaya, semua beban berat, semua pergumulan, semuanya itu Rasul Paulus berkata, kami selalu mengucap syukur. Tahukah saudara, ucapan syukur menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur kita saat kita menghadapi semuanya itu, saat Anda berbeban berat, saat Anda menghadapi tantangan dalam hidup, dan Anda masih bisa mengucap syukur sama Tuhan. Doa yang disertai ucapan syukur seperti itu, doa yang menyentuh hati Tuhan. Dan kalau doa saudara menyentuh hati Tuhan, pintu surga terbuka, tingkap langit terbuka, open heaven, dan blessing akan tercurah dalam hidup. Amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya dalam keadaan apapun kita, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Doanya disertai ucapan syukur. Filipi 4 ayat yang ke-6. Ini nasihat Rasul Paulus. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Rasul Paulus ngomong kepada jemaat di Filipi, janganlah hendaknya kamu khawatir. Dia ngomong seperti ini, kenapa? Karena banyak hal yang terjadi di tengah-tengah mereka yang secara manusia membuat mereka khawatir. Dia nggak ngomong kayak gini sama orang yang hanya dalam kondisi yang baik-baik, semuanya lancar, bisnis lancar, keuangan lancar, keluarga baik, semuanya baik, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya nggak usah dinasihati, jangan khawatir. Alasan kenapa dia ngomong jangan khawatir, karena dia sedang berbicara kepada orang yang apa yang sedang terjadi dalam hidupnya secara manusia penuh dengan kekhawatiran. Karena itu dia ngomong jangan
khawatir. Jadi kalau ada di antara saudara saat ini banyak hal terjadi dalam hidupmu dan itu mengkhawatirkan hatimu, mari buka hati saudara lebar-lebar terhadap pesan firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Ada yang tanya begini, supaya nggak khawatir gimana? Tadi Rasul Paulus ngomong, daripada kamu khawatir, Rasul Paulus ngomong begini, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi daripada banyak khawatir, lebih baik berdoa sama Tuhan dengan ucapan syukur. Mungkin ada di antara saudara yang sedang khawatir dengan kondisi kesehatan Anda. Karena dicek mungkin ada penyakit ini, ada penyakit itu. Terus caranya gimana supaya kita nggak khawatir? Sederhana. Saudara datang sama Tuhan dan saudara ngomong, Tuhan, secara manusia hasil lab mengatakan ada sakit penyakit. Tapi aku memilih mengucap syukur karena aku percaya Allah yang aku sembah, Jehovah Rafa, Allah yang sanggup menyembuhkan, dan oleh bilur-bilur Kristus aku sudah sembuh. Amin. Jadi di satu sisi secara manusia ada hal yang mengkhawatirkan, tapi di sisi yang lain kita memilih menyatakan semuanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mungkin ada di antara saudara yang secara finansial saat ini sedang ketat sekali. Tuntutannya banyak, tagihan setiap bulan, terus harus dibayar. Mungkin angsuran demi angsuran juga. Secara manusia saudara tenggelam di dalam semua beban finansial tersebut. Dan itu wajar membuat hati orang jadi takut, hati orang jadi berkecil hati, jadi khawatir. Tapi jangan terus berhenti sampai di situ. Rasul Paulus ngomong janganlah hendaknya kamu khawatir. Terus gimana caranya supaya kita nggak khawatir? Saudara datang sama Tuhan dalam doa, dalam permohonan, katakan sama Tuhan, Tuhan, secara matematika dihitung gimana pun saya tidak akan pernah bisa membayar hutang ini. Nggak cukup Tuhan. Tapi aku percaya Tuhanku tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang sama, yang sanggup mengerjakan mujizat 5 roti, 2 ikan, sehingga yang sedikit bisa cukup memberi makan 5.000 orang. Bahkan sisa 12 bakul. Aku percaya Yesus tetap sama hari ini. Yang sedikit di tanganku diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Cukup. Bahkan berkelimpahan. Mari katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi di satu sisi ada hal yang mengkhawatirkan. Tapi di sisi yang lain belajar untuk menyatakannya dalam doa dengan ucapan syukur. Ayo mulai mengucap syukur. Jangan banyak khawatir. Banyak orang gara-gara khawatir, terus kemudian pencernaannya terganggu. Gara-gara khawatir, terus kemudian ada sakit penyakit ini, sakit penyakit itu. Setelah diperiksa ke dokter, gak ada apa-apa. Tapi kerasanya sakit semuanya. Kenapa? Karena depresi. Karena stres. Karena khawatir. Karena negative thinking. Percayakah saudara bahwa banyak orang seandainya bisa mengubah khawatirnya menjadi doa dengan ucapan syukur. Itu saja 50% lebih, bahkan 80% sakit penyakitnya langsung lenyap. Bukan cuma sakit penyakitnya lenyap. Akan tetapi ucapan syukur kita itu menyentuh hati Tuhan. Dan ketika ucapan syukurmu menyentuh hati Tuhan, sekali lagi, tingkap langit terbuka, open heaven, berkat tercurah. Terima blessing in the name of Jesus. Amin. Justru karena ucapan syukur itulah
5 roti 2 ikan yang sedikit bisa cukup untuk memberi makan yang banyak. Jadi melalui ucapan syukur, yang sedikit jadi banyak. Yang kurang jadi sisa. Lebih-lebih. Mungkin yang ada dalam hidupmu saat ini sedikit. Tapi yang sedikit jangan tetap sedikit. Mulai hari ini berdoa dengan ucapan syukur. Kuasa Tuhan akan bekerja. Yang sedikit diberkati jadi banyak. Haleluya. Mungkin yang ada dalam hidup saudara adalah keterbatasan. Tapi percayakah saudara, Tuhanmu Tuhan yang tidak terbatas. Jadi nyatakanlah semuanya dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Begitu favor dari Tuhan, begitu anugerah dari Tuhan datang atas hidup saudara, keterbatasanmu dirubah jadi tidak terbatas. Kenapa? Bukan karena kita nggak terbatas, tapi karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mulai sekarang daripada terus khawatir, waduh nanti kalau anakku kecelakaan gimana? Nanti kalau keluargaku begini gimana? Nanti kalau bulan ini bayar hutangnya gimana? No. Jangan terus cemas. Jangan terus khawatir. Nyatakanlah semuanya itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu doa yang menyentuh hati Tuhan. Dan doa yang menyentuh hati Tuhan itu doa yang menyentuh surga. Oke? Itu yang pertama. Doa jenis yang pertama. Yang kedua sekarang. Doa yang menarik perhatian surga. Ada begitu banyak doa yang dinaikkan setiap hari di seluruh dunia. Tapi ada doa yang menarik perhatian surga. Lebih dari yang lain. Oke, doa yang seperti apa itu? Sederhana. Ini doa yang saya sebut persisten. Doa yang disertai dengan kehausan dan kelaparan akan Tuhan. Aku perlu Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja, tidak mungkin bisa. Aku butuh Tuhan. Dan ketika Anda tidak mendengar, Anda tidak mengalami jawaban apapun, Anda nggak putus asa. Anda terus berseru, Tuhan, aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Doa yang gigih, doa yang pantang menyerah. Doa yang penuh dengan seruan hati. Ini doa yang persisten. Orang lain berdoa, katanya sudah berdoa. Buat orang lain doa cukup sebentar saja. Tapi buat orang yang doanya persisten gini, rela berjam-jam menantikan Tuhan. Berjam-jam berseru sama Tuhan. Karena kita sadar kita butuh. Orang lain kalau doa paling sandaran, paling tiduran. Tapi saudara berdoa sampai bersujud. Sampai saudara tiarap, sampai saudara benar-benar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Orang lain doa berapa kali gak ngalami apa-apa berhenti. Tapi Anda pantang menyerah. Anda terus percaya bahwa Tuhanmu Allah yang baik. Allah yang mendengar dan Allah yang menjawab doa-doamu. Jadi doa yang persisten. Mari kita baca Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu apa? Harus selalu apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Banyak orang berdoa sih, kalau ditanya semua orang Kristen berdoa enggak? Berdoa, tapi banyak yang jemu. Ketika disuruh doa, ya doa lagi. Yang penting solusi. Tapi Tuhan ngomong, kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa kok Tuhan Yesus mengajari kita untuk berdoanya harus selalu dengan tidak jemu-jemu? Why? Apa alasannya? Lanjutkan pembacaan kita. Katanya dalam sebuah kota
ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu apa? Menolak. Oke, jadi janda ini meminta, memohon, tapi hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang. Jangan apa? Terus saja ia datang. Tuhan ngomong, kamu jangan apa tadi? Jemu-jemu. Kamu harus selalu apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini sekarang Tuhan ngomong, ini kalau dilakukan sama hakim yang lalim saja. Ini hakim yang lalim. Padahal Tuhan kita hakim yang adil. Haleluya. Ini sekarang sama hakim yang lalim, yang grade-nya paling rendah aja. Hakim yang lalim itu berpikir di sini supaya jangan terus saja ia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Camkanlah, renungkan. Anda mau doanya dijawab? Siapa yang mau terima jawaban doa? Siapa yang mau kalau berdoa doanya sampai ke surga, menarik perhatian surga dan ada jawaban doa? Boleh kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya? Siapa di sini percaya Anda termasuk orang pilihan Tuhan? Anda bisa percaya sama Yesus artinya Anda dipilih. Amin. Jadi kita ini orang-orang pilihannya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang apa? Siang, malam berseru kepadanya. Makanya saya perhatikan ketika kita ibadah pun cara orang berdoa itu beda-beda. Ada orang yang pokok berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku. Setelah itu sudah ngantuk, dah bosan. Ibadahnya kok belum selesai ya. Tapi ada orang-orang yang dari nyanyinya saja, dari caranya menerima firman saja, dari caranya berdoa saja, kita ngerti ada pengharapan yang besar. Tahu nggak saudara, doa kata-katanya bisa persis sama. Yang ditangkap Tuhan itu pengharapan di balik kata-kata yang keluar dari mulut kita. Ada orang ngomong minta disembuhkan Tuhan, tapi pengharapannya kecil. Ada orang yang minta disembuhkan Tuhan dengan pengharapan yang besar. Dengan pengharapan yang besar. Makanya dia berseru siang dan malam. Ada orang disuruh berdoa siang dan malam gak punya waktu. Kenapa? Karena pengharapannya belum cukup. Makanya Tuhan ngomong kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berdoa siang dan malam berseru. Sebagian orang jangankan berseru doa. Sudah doa cukup dalam hati sama aja kan, doa ngomong dan di dalam hati sama aja. Tapi ada orang-orang yang merasa belum cukup. Dia maunya berseru. Ada sebagian orang ketika kita dalam ibadah menyembah Tuhan. Yang penting Tuhan tahu saya pokok maunya beribadah. No. Saudara berseru. Saudara menyembah. Kerinduan dalam hatimu. Seruan hatimu. Pengharapan dalam hatimu. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Jadi sementara kita beribadah seperti ini, tahukah saudara, Tuhan melihat seruan hatimu. Tuhan melihat kehausan dan kerinduanmu. Tuhan melihat seberapa besar engkau berharap kepada Tuhan.
Melampaui kata-kata yang kita ucapkan dalam doa, melampaui lagu kata-kata yang kita nyanyikan, yang dilihat oleh Tuhan, yang dirasakan di hati Tuhan. Kerinduan kita, kehausan kita, seruan hati kita, siang dan malam, kata Tuhan. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Oh, saya berdoa, jawaban doamu segera datang. Mujizatmu segera jadi. Katakan amin, tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ingatkah saudara kisah Hana yang gak bisa punya anak? Banyak yang lainnya ngalami seperti Hana. Mungkin cukup berdoa, Tuhan kok mujizat belum terjadi. Sudah 2 tahun, 3 tahun berdoa kok gak ada jawaban doa, ya sudah. Berhenti berdoa. Tapi tidak dengan Hana. Hana selalu berseru, tidak jemu-jemu, siang dan malam kepada Tuhan. Walaupun gak ada jawaban, yang lainnya berhenti berdoa. Tapi Hana tetap berdoa. Seruan hatinya tetap terus tertuju kepada Hakim yang adil di surga. Pengharapannya, kerinduannya, kehausannya tetap tertuju kepada Tuhan di surga. Bukan hanya siang saja, bukan hanya malam saja, tapi siang dan malam terus sampai di satu titik Tuhan mendengar doanya. Itu doa yang menyentuh surga. Jadi hari ini bagi kita yang sudah merasa berdoa tapi nothing happen, belum tentu doa kita tuh nyampe ke surga. Sebagian dari kita merasa pokok kalau sudah ngomong Tuhan sembuhkan aku, artinya sudah berdoa. Tapi Tuhan Yesus ngomong kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu, berseru siang dan malam. Setiap kali berdoa, ingat baik-baik kata-kata yang keluar. Tapi yang nyampe kerinduannya seberapa besar. Kehausan kita seberapa besar. Seruan hati kita seberapa kuat. Pengharapan kita seberapa besar kepada Tuhan. Itu yang didengar. Itu yang dijawab oleh Tuhan. Pak, kalau Tuhan kan tahu saya mau apa dalam hati saya. Doa cukup sekali saja, betul. Tapi Anda pelajari Alkitab, Anda akan menemukan untuk Elia menurunkan api dari langit, dia doa cukup sekali. Ya Tuhan, biarlah umatmu mengerti, engkaulah Allah Israel, Allah yang berkuasa. Turunkan api dari langit. Sekali berdoa, api turun dari langit. Dan sebagian orang ketika melihat itu ngomong kan doa cukup sekali. Tapi ternyata Elia yang sama, nabi yang sama, urapan yang sama. Ketika dia berdoa, Tuhan, biarlah hujan turun dari langit. Setelah 3,5 tahun gak hujan. Sekali dia berdoa, nothing happen. Gak ada yang terjadi. Dia doa yang kedua kalinya tetap tidak terjadi apapun. Dia doa lagi terus. Hendaklah kamu selalu berdoa dengan apa? Tidak jemu-jemu terus. Alkitab mencatat sampai ke 7 kalinya. 7 itu angka sempurna dalam Alkitab. Jadi itu berdoa sampai sesuatu terjadi. Baru ketika ke-7 kalinya Tuhan mendengar dan di langit ada awan setelapak tangan. Dan Elia tahu doanya sudah didengar oleh Tuhan. Dalam sekejap langit itu jadi gelap dan hujan lebat itu turun. Jadi Elia yang sama ada waktunya doa sekali langsung dijawab sama Tuhan. Elia yang sama ada waktunya doa harus berkali-kali sampai terjadi. Bukan karena kurang diurapi.
Ada momen saya berdoa sekali, mujizat terjadi. Ada momen harus doanya berulang kali. Baru kemudian mujizat terjadi. Padahal kalau dipikir-pikir lebih gampang mana? Api turun dari langit atau air turun dari langit? Lebih umum air turun dari langit. Tapi yang lebih umum butuh 7 kali. Yang seolah-olah yang lebih sukar cuma butuh 1 kali. Kenapa? Karena itu bukan kuasanya Elia, bukan kuasanya kita, itu kuasa Allah. Bagian kita berdoa, berseru dengan tidak jemu-jemu, doa yang persisten, doa yang penuh pengharapan, doa yang penuh kehausan, kelaparan, doa yang bergantung penuh mengandalkan Tuhan. Itu doa yang menarik perhatian surga dan mendatangkan jawaban doa. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi mulai hari ini ayo bangkit dalam doa. Sesaat lagi kita akan masuk di dalam KKR pencurahan Roh Kudus. Kapan itu? Besok Kamis ya. Kamis itu kenaikan Tuhan Yesus. Terus lanjut dengan 10 hari KKR pencurahan Roh Kudus. Tahukah saudara kenapa kok kita tahun ini di Jakarta harus mengadakan 10 hari? Karena 10 hari itu saudara akan lihat nanti. Itu momen kita berdoa siang dan malam. Kita berdoa tiap-tiap hari. Kehausan lebih lagi. Lebih lagi. Ada orang yang datang beribadah adalah mindsetnya, settingnya adalah pokok saya datang, ibadah selesai pulang. Sadar nggak saudara, kita yang kayak gitu, kita pulang nggak ngalami apa-apa. Tapi ada orang yang datang dengan sikap hati, lawat aku Tuhan. Aku butuh Tuhan, jamah aku Tuhan. Ada orang yang datang dengan kehausan. Ada orang yang datang dengan seruan hati. Ada orang yang datang ngomong Tuhan aku perlu Engkau. Aku butuh Engkau. Cara menyembahnya berbeda. Cara berdoanya berbeda. Dan Yesus yang berjanji, berbahagialah orang yang lapar, ia akan dikenyangkan. Berbahagialah orang yang haus, sebab ia akan dipuaskan. Jadi kalau Anda datang ibadah tanpa kelaparan, tanpa kehausan, pulang gak ngalami apa-apa. Anda menyembah, sekedar menyembah, Anda berdoa, sekedar menyembah, sekedar berdoa, Anda dengar khotbah ya sambil lalu. Sedangkan yang di samping saudara datang dengan full expectation. Dengan pengharapan penuh. Dengan kehausan yang menggebu-gebu. Dengan kerinduan akan Tuhan. Dengan seruan hati. Itu doanya berbeda. Nyampainya ke surga berbeda. Penyembahnya berbeda. Ibadahnya berbeda. Dan orang seperti itu akan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup. Terjadi dalam hidupnya. Amin. Jadi mulai hari ini ketika saudara menyembah Tuhan berdoa. Jangan tawar, jangan flat, jangan hambar. Berdoalah dengan kehausan. Saya tahu bahkan di ibadah ini akan ada orang-orang yang dilawat oleh Tuhan. Akan ada orang-orang di tempat ini terima kepenuhan Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus. Terima mujizat. Terima jawaban doa luar biasa. Amin. Jadi harapkan itu di hatimu. Waktu Anda dengar khotbah ini, sebagian orang dengar khotbah flat. Ya sudah dengar khotbah, selesai, pulang. No expectation. Hanya sekedar pokok liturgi ibadah, pokok setelah pujian penyembahan, khotbah, terus pulang. Tapi ada orang yang dengar khotbah itu seperti kayak hidup kita tergantung padanya. Bukan pada pengkhotbahnya, tapi tergantung sama firman Allahnya. Tahukah saudara, satu saja rema dari Tuhan diberikan dalam hidupmu. Terobosan 10 langkah Tuhan bisa kerjakan di dalam hidup saudara. Amin. Tapi Anda hanya bisa dapat rema kayak gitu kalau hatinya menerima firman-Nya dengan kehausan. Dengan kerinduan. Ini doa yang menyentuh surga yang terakhir sebelum kita berdoa. Yaitu doa yang menarik kuasa Allah.
Apa itu doa yang menarik kuasa Allah? Ada satu yang saya mau perkenalkan sama saudara, yaitu doa dengan bahasa roh. Sebagian dari saudara sudah dibaptis Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa roh. Sebagian mungkin belum. Buat yang belum, saya berdoa hari ini, saat ini, Tuhan baptis saudara dengan Roh Kudus. Tuhan penuhi Anda dengan Holy Spirit. Dan Anda mulai diberi bahasa yang baru, sehingga ketika berdoa Anda bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau ada yang sudah, sebagian dari saudara sudah, bahasa roh yang Tuhan kasih itu jangan dibuat jadi pengangguran, gak dipakai. Pakai itu, bahasa roh itu dipakai. Kenapa? Kita baca 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, apa yang terjadi? Ia membangun dirinya sendiri. Manusia rohnya sendiri. Jadi saudara membangun tubuh saudara dengan apa? Exercise, benar? Olahraga. Saudara dan saya membangun roh dengan cara apa? Ini. Mau rohnya kuat? Mau kalau saudara berdoa ada kuasa yang menyertai? Rasul Paulus ngajarin kita, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kenapa? Karena waktu kita berkata-kata dalam bahasa roh, ya, spirit kita, Holy Spirit di dalam roh kita, Roh Kudus dalam roh kita, dalam diri kita, itu dikobarkan. Dikobarkan, spirit kita dikobarkan. Sama seperti kayak tubuh. Tanganmu, kakimu, tubuh kita kalau nggak pernah dipakai cuma rebahan terus kayak pandemi kemarin. Jadinya gimana? Lemes. Justru tubuh tambah sering dipakai. Saudara exercise, otot-ototnya bukan tambah lemah tapi tambah kuat. Manusia roh kita juga sama. Gak pernah engkau pakai loyo. Doanya gak ada power. Kenapa kok Rasul Paulus doanya penuh kuasa? Karena dia ngomong, aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Makanya di zaman itu Rasul Paulus pelayanannya lebih berdampak dibandingkan rasul manapun, termasuk murid-murid Yesus. Kenapa? Karena dia berbahasa roh lebih banyak dari semua yang lain. Sama-sama dibaptis Roh Kudus. Ada yang berbahasa rohnya cuma sedikit, dipakainya sedikit. Tapi ada yang dipakainya banyak. Dan karena itu kuasa Allah yang menyertainya lebih besar. Itu sebabnya hikmat Allah mengalir dalam hidupnya lebih besar. Dan dampak pelayanan Rasul Paulus lebih luas. 2/3 kitab dalam perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Dari mana kuasa sebesar itu? Dari mana hikmat sebesar itu? Kok manusia rohnya kuat? Rahasianya tadi, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Mulai hari ini saya berdoa, jemaat keluarga Allah yang di sini, yang mengikuti secara online, manusia roh saudara bertumbuh, manusia roh saudara jadi kuat, semakin kuat. Karena itu bahasa roh. Saya mau berdoa nanti untuk setiap orang terima baptisan Roh Kudus. Jadi nanti Anda yang belum terima baptisan Roh Kudus, saya akan berdoa saudara terima baptisan Roh Kudus. Tapi di saat yang sama yang sudah dibaptis Roh Kudus, Anda terima kepenuhan Roh Kudus lebih besar lagi dan Anda berkata-kata dalam bahasa roh. Bangkit berdiri. Berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah,
setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati. Coba saudara rasakan, siapa di sini yang mau dilawat oleh Tuhan? Tadi Yesus ngomong, yang lapar yang dikenyangkan, yang haus yang dipuaskan. Ketika kita menyanyikan lagu ini, berhembuslah Roh Kudus. Jangan nyanyikan lagu ini dengan flat, datar, kayak nggak ada kerinduan. Tapi nyanyikan lagu ini dengan suatu kelaparan dan kehausan roh yang besar. Berhembuslah Tuhan, penuhi aku Tuhan. Itu yang Allah rasakan, itu yang ditangkap oleh Tuhan. Getaran kehausan, getaran kerinduan dalam hatimu, itu yang dicari oleh Tuhan. Dan getaran hati itu yang dijawab oleh Tuhan. Jadi sementara kita nyanyikan lagu ini, mari nyanyikan dari roh yang paling dalam. Tuhan, aku butuh Engkau, aku butuh Roh Kudus. Mari katakan, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah, berhembuslah, oh Roh Kudus. Amin, amin. Yang terbuka bagimu, nyatakanlah, oh Roh Kudus. Ya. Kobarkan saudara, kobarkan itu, roh tuh kobarkan, roh dalam hatimu kobarkan. Berhembus, oh pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus. Amin. Atas kami, berhembuslah penuhi hati. Sekarang momen yang luar biasa, di mana Anda semua akan dipenuhi oleh Roh Kudus-Nya. Kuncinya adalah kelaparan dan kehausan. Itu doa yang persisten, doa yang gigih, doa yang disertai kehausan dan kelaparan. Itu doa yang akan dijawab. Seperti yang dialami murid-murid Yesus ketika mereka berdoa 10 hari menjelang Pentakosta itu. Ada kehausan, ada kelaparan yang lebih lagi. Dan dari langit turun api, lidah-lidah api di atas setiap kepala murid-murid Yesus. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Karena mereka dibaptis Roh Kudus. Buat saudara yang akan dibaptis Roh Kudus, nanti ketika kita berdoa, Anda akan merasakan ada gejolak dalam hati saudara. Seperti kayak ada ledakan dalam roh saudara dan tidak tertahankan. Anda akan mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Buat saudara yang sudah penuh Roh Kudus, oh saya berdoa Anda tidak puas dan kemudian berhenti. Anda maunya lebih lagi. Tuhan, aku mau lebih lagi Tuhan. Sekarang semuanya yang mau dibaptis Roh Kudus maupun saudara yang mau dipenuhi lebih lagi, angkat 2 tangan saudara tinggi-tinggi. Sekarang saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, terima baptisan Roh Kudus. Ya, mulai bahasa roh, mulai bahasa roh. Ora la basyara la
Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Oh, Jesus. Mulai basaro, saudara, mulai basaro. Kobarkan, karena siapa yang berkata-kata dalam basaro, ia membangun dirinya sendiri, ia membangun rohnya sendiri, ia membangun imannya sendiri, ia mengobarkan rohnya sendiri. Oh, rala pasyara. Terima, terima. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Lebih. Lebih. Oh, rala pasyara. Oh, rala pasyara. Oh, kami haus lebih lagi Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Penuhi, urapi, jangan lawan, jangan lewatkan, bakar dengan apimu, nyalakan, kobarkan, lebih lagi, Jesus, berhembusan. Oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Mari yang terakhir. Lame-lame katakan, berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini, dan kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Siapa tahu Anda sudah terima Roh Kudus? Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Tahu nggak saudara? Ini baru pemanasan. Kita akan masuk KKR pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya ini kalau diteruskan tadi, kita semua akan dilawat luar biasa. Benar? Kita hanya terbatas karena waktu, ya karena terus ibadah berikutnya. Tapi di KKR pencurahan Roh Kudus tiap hari kan cuma satu ibadah. Kita punya waktu leluasa. Anda akan dipenuhi, dilawat.
Kita akan pesta rohani besar-besaran, kepenuhan Roh Kudus luar biasa. Anda jangan lewatkan. Kamis ibadah berapa kali? 2 kali jam 3 dan jam 5. Sebenarnya biasanya kita kenaikan Tuhan Yesus hanya 1 kali. Tapi kemarin kehausannya besar sekali. Reservation sudah full. Terus banyak yang minta ditambah lagi. Oke, kita tambah jadi 2 kali. Ya, jadi saudara cepat daftarkan diri saudara. Bukan hanya yang hari Kamis. Ikut setiap hari. Saudara ngerti nggak? Kenapa murid-murid Yesus mengalami kepenuhan Roh Kudus sebesar itu? Karena mereka bukan ikut sehari 2 hari. Itu mereka tiap-tiap hari kumpul. 10 hari straight. Mereka doa, penuhi Tuhan. Penuhi. Kamu harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sampai kepenuhan. Pastikan Anda datang. Oke, pastikan Anda mengalami lawatan Roh Kudus. Dan saya percaya ini akan terjadi lawatan besar. Ini setelah pandemi kemarin ya. Saudara akan melihat berikutnya ini. Lawatan terbesar Roh Kudus akan tercurah untuk Jakarta, untuk Indonesia. Dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Mari angkat 2 tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.